oleh dia. Kerajaan akan diatur oleh yang menunggangi keledai, yaitu Mesias yang apa? Yang datang dari bantuan yang mengendarai unta gitu. Selamat datang di kebenaran. Tidak ada di literatur agama Yahudi yang mengakui nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada loh. Kalau Oke, ada. Oke, tunggu ya. Ini gua bukain. Iya. Rabi yang dikasih Bileam itu dari mana? Mereka tidak mengakui. Iya, ini gua kasih. Yang salah. Bileam dari mana? Richard? Bileam dari mana, Richard? Bileam dari mana, Richard? Dari Bani Israel apa bukan? Siapa? Bileam dari mana? Nabi Bileam. Dari Bani Israel atau bukan? Bileam. Bileam yang mana? Dia nggak tahu Bileam apaan. Buka aja yang mana? Bileam dari pengertian dari kekristenan aja nih Bang Kang Richard. Nah, ini Batmit Barabah 20 dikatakan begini. Buka 2 Petrus 2:15 sama 16. Buka. Ayo. Kita buktikan kalau katanya nggak ada nabi dari di luar Bani Israel. Coba iya, silakan. Di mana? Buka. 2 Petrus 2:15 sama 16. Coba bacakan aja. Res, bisa minta tolong Res, bacain 2 Petrus 2 pasal 2 nomor 15 sama 16 Res. 2 Petrus 2 15 Udah ngantuk. Iya nih, aduh, aku kekenyangan makan si bingung agama. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Terus mana? Ini Bileam. Di mana yang dimaksud? Itu emangnya Peor itu orang Bani Israel sejak kapan? Buka PL biar pintar. Tidak, Bileam itu kapan coba. Jadi di mana dibilang nabi? Bileam itu ceritanya di Bilangan 22. Aduh, dia nggak tahu apa-apa. Itu tadi ayat 16 kan udah dibaca Kores itu. Nabi Enggak itu. masuk. Res, baca lagi Res. Ayat 16-nya Res. Nih. Tuh. Baca tuh coba yang mana yang dimaksud. Tapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Terus yang mana yang dimaksud? Nabi itu. Nabi itu apa? Ini kan bilangan itu ribuan tahun sebelum adanya Nabi Muhammad. Itu kan disebut nabi di situ. Nabi siapa yang dikatakan di situ? Nggak ada. Nabi siapa? Katanya nggak ada nabi dari luar Bani Israel. Itu bicara tentang Bileam. Itu bicara tentang Bileam. Ceritanya ini di Perjanjian Lama. Iya. Ribuan tahun sebelum Yesus ada. Sebelum Yesus ada. Tadi kan lu bilang katanya kalau misalnya nabi itu harus di Israel kata orang Yahudi. Itu kan lu fitnah. Itu kan lu takiya Korintus, karena Bileam pun disebut nabi gitu loh. Ya? Di kisah para rasul juga gitu, di kisah kisah para rasul 13 nomor 1. 13 nomor 1. Di Nigeria, Kirene, Libya itu kan mereka kan nabi juga itu dari Libya, dari Nigeria, dari Niger. Itu nabi juga di luar Simeon, Lucius, Menahem. Dari mana itu? Di kayak Perjanjian Lama itu menceritakan bangsa Israel itu. Tidak ada itu dibilang di luar dari itu. Itu Taurat. Kisah para rasul. Di kisah para rasul umat Israel. Apa tuh? Bilangan berapa tuh? Kisah para rasul 13 nomor 1 itu juga di situ. Itu kan jelas nabi dari Nigeria itu. Orang hitam itu kan nabi juga. Kirine juga nabi dari Libya. Coba baca dulu gitu. Kisah para rasulnya. Kisah para rasul berapa? 13 nomor 1 itu.
Kisah Para Rasul Simeon, 13 Lucius, nomor 1. Manahem. Itu bukan Bani Israel Mereka itu. itu nabi-nabi. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa Iya, nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lucius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Terus Niger, Kirene, main Kirene lu, mana? main tercampur lu. terus oke lah. Kirene. Kirene itu Libya, Sudan. Muhammad itu. Sudan, Libya, dekat antara Sudan Libya. Belok itu. Katanya Israel itu cuma percaya nabi di Israel saja. Lah ini mereka nabi-nabi dari Niger, dari Kirene, dari raja wilayah Herodes, dari Bileam. Mana Mereka percaya dijelaskan sebagai nabi nabinya, juga. Gimana tuh? Nggak dijelaskan di situ nabi siapa namanya. Ayo. Ya, yang mana tuh yang nggak dijelaskan? Niger Mana nama itu nabinya coba? yang Nggak KPR ada. 13 tadi. jadi dia inilah tadi ya. Itu rabi yang di Manado itu, siapa nama rabi itu, lupa saya, di Manado. Dia mengatakan begini. Nabi Muhammad Yakov memang bukan Nabi Yakub itu bukan nabi dari bangsa Yahudi. Kami tidak mengakui dia, tapi beliau itu nabi untuk Bani Ismail. Dia mengatakan seperti itu. Dia itu dengan kami ini sepupu. Dia bilang gitu. Itu Nabi Yakub itu ngomong sendiri. Kau tengoklah di channel dia itu. Yang dari Manado itu. Iya gini. Dari Manado itu. Nabi Yakub Baruk itu. Betul. Banyak video-video dia itu. Dia mengakui bahwa memang Nabi Muhammad itu bukan nabi untuk Bani Israel. Dia bilang. Begini loh. Yang mengatakan ini bukan orang Yahudi sebetulnya. Siapa yang mengatakan? Orang Kristen. Iya, makanya nggak harusnya apa ya namanya tuh, jangan sotoy sama keimanan orang lain gitu loh. Kristen itu tuh jangan so tahu sama Yahudi Coba gitu loh. cari literatur agama Yahudi yang secara umum ya, jangan pendapat rabi-rabinya ya. Secara umum mereka Nah ini pendapat yang secara umum. Sekarang gua buka di sini ya, gua buka di sini di. Mesias. Nah di sini Kalau palsu. pendapat Yahudi umum lebih parah lagi. Begitu. Tuhan kau tuh anak Lebih parah kampang, lagi, kau tahu Bang. enggak? Kalau pendapat Yahudi Nah di sini lebih dibilang parah begini lagi. ya, ini Yahudi nih, Bati Baraba 20 nomor 1. What did Hasem do? Apa yang dilakukan Hasem? Katanya kan gitu. Just like he set up kings and sheikhs and prophets for the Jews, he set up this up for the non-Jews. Sebagaimana dia sebagaimana dia mengatur raja, orang-orang pintar, raja, orang-orang bijak dan juga nabi-nabi untuk bangsa Yahudi, dia juga mengaturkan hal tersebut kepada orang-orang non-Yahudi. Oi. Iya, Nah, tapi kan nih nggak yang ada nabinya nabi lihat yang nih, mengakui nabi-nabi nabi ya, di kita luar lihat ya. agama Yahudi. Nah, Itu tadi dah. Itu. he set Benar, up, dia benar. membagikan Moshe for the Jews, dia membagikan Musa untuk orang Yahudi, and Bileam for the nation, dan juga Bileam untuk bangsa-bangsa. Wih, nggak nurut dikasih tahu. Makanya jangan sok tahu lah sama Yahudi. Emang ada Nabi Bileam? Coba. Ada nggak? Ada. Kalian mengakui nggak ada Nabi Bileam di Ada. Al-Quran? Ini Yahudi, nggak peduli harusnya sama Islam lu tuh. Ini Yahudi yang ngomong, Yahudi yang ngomong. Iya, makanya mereka tidak mengakui. Masih Islam bebal itu dia. ada 24.000 nabi, kau tahu enggak? Yakub. Di Islam Jangan itu bebal. Kau tadi bilang apa? Jangan bebal. Daud, Yakub, Ishak. dalam Islam itu Mereka nggak ada mengakui 24.000 Ismail. nabi dan rasul, kau tahu enggak? 300 rasul, 24.000 nabi. Enggak disebutkan namanya. Di Al-Qur'an tuh hanya disebut 25 aja. Ya kan? Kau tahu enggak? Di Al-Qur'an tuh hanya disebut 25 aja, dan Nabi Muhammad nabi terakhir. Gitu. 24.000 nabi, 333 rasul. Itu dalam dikatakan hadis Nabi kami bilang seperti itu. 313. Ya, itu rasul, tapi 124.000 Nah, nabi. nih juga nih, ini di Midras Tanhuma Balak 1 nomor berapa nih ya? Nomor 1. Izin keluar host, mau ada keperluan host. Siap, pakai binaan hati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih lagi, the kings, prophets, and sages from the kings, prophets, and sages that belongs to Israel were examined alongside. Terlebih lagi, raja-raja, nabi-nabi, dan juga orang-orang bijak yang milik Israel itu disandingkan pinggir berpinggiran dengan
dengan raja-raja, nabi-nabi, dan juga orang-orang bijak yang milik bangsa-bangsa di dunia. Iya, memang di dunia, tapi maksudnya dari keturunan Israel. Mereka nggak mengakui di luar keturunan Israel nabi. Ini udah mengakui mereka nabi-nabi. Ini loh. Ini akibat data lu mana sih? nutrisi babi. Jadi otaknya Iya itulah. Udah dikasih tahu, ayatnya juga dikasih lihat. Dilem kemana? Akibat dipakai lah umur 2 otaknya. tahun udah dapat nutrisi babi, jadi otaknya selek. Kayak gini dia nih. Udah dikasih contoh, diberikan contoh gitu. Otak Kurang yang baru. vitamin ya. Otaknya kurang vitamin ya, otaknya. Diskusi yang Coba sehat. baca lagi. Ayo. Tenang dilem tapi baca lagi. Ayo, otaknya jangan kurang vitamin. Babi, hilang babi. Kau yang babi. KPR Otaknya jangan kurang vitamin. babi marah. Pemakan babi Coba marah. Bang ini. Pemakan Ya udah, babi kita emosi. diskusi sehat aja, nggak usah nyerang pribadi. Itu kan Kamu tadi udah mau dikasih contoh. begitu-begitu, ayo. Udah Tapi dikasih nggak usah contoh lah, tadi. Diskusi sehat nanti. KPR ungkat lagi 13 nih, nomor Romi. 1 udah dikasih contoh bahwa Nabi itu bukan hanya dari Bani dikasih Israel, dulu ya, Bani tadi. lain. Kan dia kasih contoh. Kau jak kerampak. Dalilnya Rabi Yakub itu Dua Peter Yakub Barok dua. itu mengakui bahwa Nabi Muhammad 15 itu sampai nabi 16. dari Bani Ismail. Dia akui dia. Memang dia bukan nabi dari Bani Ishak dia bilang. Bukan dari Nabi Bani Yakub, tapi dia nabi dari Bani Ismail. Itu Rabi Yakub Barok itu mengakui seperti itu. Yang punya otoritas untuk menyampaikan ajaran Yahudi. Nah kau ni apa? Tunggu. Dah dikasih contoh begitu banyak bahwa banyak nabi itu di luar Yahudi, ya kan? Kau ni apa? Dikasih tahu kau tak mau. Makanya aku bilang karena kau dari kecil dapat nutrisi babi, otak kau selek gitu loh. Lalu marah pula gitu kan? Janganlah marah. Gitu loh. Gak usah nyerang pribadi, saudara. Tidak ada aku nyerang, aku kita tak nyerang diskusi pribadi kau. saja. Aku tak nyerang pribadi kau. Kau Kau yang itu bawa babi. Kasihan Iya, King kan? Richard tuh. Jangan-jangan kau yang babi nih. Aduh. Udah bubuk kalau udah bubuk. Nggak usah marah. Kasihan. Makan babi nggak usah marah. Nggak usah marah dengan babi. Nggak usah Makan bawa babi kok nama marah. binatang. Santai aja. Lah, kau kan Makanya memang kalau makan barang tuh. apa baperan nggak usah naik di sini. Loh kau yang baperan tiba-tiba marah? Kau yang baperan. bilang Kau pula. ngapa-ngapain bawa nama binatang babi? Lah, Otakmu kan yang udah dikasih babi. contoh. Udah Ah, dikasih kau contoh itu. tadi. Ah, KPR Mulutmu kisah para rasul ikan kotor 13 nomor tuh. 1 bahwa nabi yang di luar Israel tuh ada Nabi Kirine dari Libya, Iya, Nabi ini saya Niger, bicara dari pandangan Niger. orang Israel. Dia tidak mengakui nabi di luar dari keturunan Yakub, Ishak. Gimana Nabi Leon begini? Tuh. Bileam, Sedangkan Yesus saja dikatakan Bileam penjahat. disebut nabi. Mesias palsu. Itu Yesus dikatakan begitu, Richard, padahal Bileam Yesus jelas gitu loh. dari bangsa Yahudi sendiri. Lebih parah kan? Lebih parah kan? Lebih parah kan? Aduh. Mana lebih parah dengan dia tidak mengakui nabi dari lain? Bileam tadi dikatakan korek gitu loh. Memang dia tidak mengakui. Nabi gitu loh, kok masih ngeyel? Singkat banget lagi. Orang Boleh tak banyak saya tuh. sedikit nak jelaskan, nak luruskan sedikit apa yang dipertelingkahkan nih. Ada kesalahpahaman yang fatal dalam pemahaman kita, mau lebih khusus lagi pemahaman para oten-oten tuh. Saya sedikit nak sampaikan, boleh tak? Mau lanjut coba lanjut kau. Oke ya, jadi begini. Satu hal yang kita sebagai muslim ini pegangan kita itu adalah Al-Quran. Itu yang utama. Harus kita camkan betul-betul dan kita tidak boleh ragu satu ayat pun dari Al-Quran. Jadi begini. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 67. Boleh buka. Maka na Ibrahiman Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan. Wa ma kana minal musyrikin, kata Allah. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan dia bukan pula seorang Nasrani. Tapi dia seorang Hanif. Dia seorang Muslim yang tidak pernah dan dia tidak mempersekutukan Allah. Jadi ini tegas bahwa Al-Quran membantah bahwa ada hubungan Nabi Ibrahim itu dengan Yahudi maupun dengan Nasrani. Tak ada hubungan sama sekali. Nah, di sini apa yang harus kita ketahui? Kita jangan mau digiring opini oleh oten-oten maupun Yahudi bahwa para nabi itu dari bangsa Yahudi itu salah dan itu bohong karena itu dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Allah membantah. Ya, fakta sejarah pun kalau kita mau cek ya, Ibrahim itu berasal dari mana? Nabi Ibrahim itu berasal dari Babylon, Irak.
sampai sekarang pun 70-80% warga Irak itu bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Ya, jadi Yahudi itu dia bukanlah nasab. Yahudi bukan darah, bukan keturunan. Yahudi itu adalah sebuah pemikiran, sebuah mazhab, sebuah agama. Jadi dia nak kait-kaitkan dia itu dengan nasab Ibrahim itu tak nyambung. Jaka sembung bawa helikopter, ya tak nyambung, muter-muter jadinya. Ya, jadi Yahudi itu pemikiran, tidak ada hubungan darah dengan Bani Israel, tidak ada. Ya, diperselisihkan oleh ulama. Kalaupun mereka mau mengaitkan satu dari 12 suku turunan Ishak yang punya hubungan dengan Yahudi, yaitu Yahuza, itu pun masih dibantah oleh para pakar. Kenapa? Antara Yahuza dengan Yahudi itu tak sama sama sekali. Dari sudut bahasa tak sama, dari sisilah pun tak ada hubungan darahnya. Ya, apalagi 12 suku itu yang satu saja tadi itu yang mereka mau cocok logikan punya hubungan dengan Yahudi, yaitu Yahuza. Di mana dua suku ini kan sudah terbelah dua pada zaman setelah Sulaiman dan sudah dibantai habis sama Bukhtun Nasar. Berapa kali mereka dibantai, udah terpecah belah, udah dibawa keluar dari Palestina. Dan mereka pun Yahudi ini bukanlah orang asal di Palestina. Nabi Ibrahim itu datang ke Palestina, kemudian tinggal di sana menetap. Dia pendatang. Ya, waktu Nabi Musa alaihissalam mau masuk Palestina itu diwakilkan oleh Yusha bin Nun. Dia tak berani masuk itu Bani Israel itu. Dia katakan, wahai Musa, pergilah kamu ke dalam sana berperang bersama Tuhanmu. Kami tinggal saja di sini duduk-duduk. Nah, dia tak berani masuk waktu itu. Hanya sedikit yang masuk. Jadi tidak tepat kalau dikatakan bahwa Yahudi itu adalah kelanjutan dari Bani Israel. Itu salah fatal, makanya dibantah oleh Al-Quran. Jadi Yahudi itu bukan hubungan darah. Yahudi itu adalah pemikiran, fikrah, ya agama. Jadi mereka tuh hanya nak cocok-cocokkan bahwa mereka itu adalah keturunan Bani Israel. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud ahlul kitab, ya ahlul kitab itu adalah orang dari Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Allah. Tetapi ketika Allah itu sudah tidak ada dalam kitab mereka, dalam Taurat mereka maupun dalam Injil mereka, tidak ada nama Allah di situ. Tidak beriman mereka kepada Allah. Mereka bukan ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu hanya Bani Israel saja khusus. Adapun Nasrani dan Yahudi selain dari darah Bani Israel, silsilahnya dari Bani Israel, itu tidak disebut ahlul kitab lagi. Jadi ini tegas, baik dari hadis, dari Al-Quran maupun pendapat imam, itu menegaskan kepada kita bahwa Yahudi itu tak ada hubungan ya dengan Bani Israel. Bani Israel itu Arab, proto-Arab. Mereka itu dari keturunan Nabi Ibrahim, dari Babylon, ya. Sampai sekarang pun dibuktikan masih itu. Ya, sebagian besar warga Arab itu 80% adalah bahasa Arab Irak itu, bukan orang Yahudi, bukan berbahasa Ibrani. Jadi kita jangan mau digiring di sini. Ya mungkin itu dulu. Silakan dilanjutkan. Mohon maaf kepanjangan. Oke, terima kasih. Dalam hal ini intinya, semua nabi adalah utusan Allah. Oke, terkait dengan tidak diakuinya kenabian Nabi Muhammad oleh umat Kristen, tapi umat Yahudi banyak yang mengakui, tapi bukan untuk orang Yahudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan untuk orang Yahudi atau bukan untuk orang Israel, tapi untuk Bani siapa? Ismail. Itu diakui. Tapi kalau di dalam kalangan Islam Kristen yang jelas-jelas Muslim itu membela Isa alaihissalam atau Yesus, tapi tidak mengakuinya, nggak masalah. Tapi di sini bisa dianalogikan bahwa orang atau negara atau suku yang jelas-jelas menghinakan Isa alaihissalam atau Yesus, dan bahkan menurut keyakinan umat Kristen Yesus dibunuh oleh orang-orang Israel, tapi masih sebagai sahabat yang setia untuk umat Kristen. Tapi kalau kita tengok ke Islam, bahwa Islam adalah meninggikan Isa alaihissalam derajatnya terkait dengan seorang yang suci di hadapan Allah, seorang yang kalau di dalam Islam itu orang yang dunia akhirat itu apa? Diberkati dunia dan akhirat kalau di dalam Islam. Tapi umat Kristen menolaknya. Ya monggo, mana yang mau diikuti? Yang menghinakan Yesus atau yang meninggikan Yesus? Silakan. Itu saja. Silakan Kang Richard.